Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aina. Di sini saya akan membahas mengenai materi keputusan investasi modal. Keputusan investasi modal. Keputusan investasi modal, capital investment decision, berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pendanaan, serta penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Proses pengambil keputusan investasi modal disebut penganggaran modal. Ada dua jenis proyek penganggaran modal, yaitu proyek independen, proyek yang jika diterima atau ditolak tidak akan mempengaruhi arus kas proyek lainnya. Yang kedua, proyek selain eksplisit adalah proyek apabila diterima akan menghalangi penerimaan proyek lain. Model diskonto. Model diskonto nilai waktu dari uang, sedangkan model diskonto mempertimbangkannya secara eksplisit. Yang pertama, periode pengembalian. Salah satu model non-diskonto adalah periode pengembalian, yaitu waktu yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memperoleh investasi awalnya kembali. Contoh, Hanli Medical melakukan investasi pada generator RV seharga $1 juta. Arus kasnya 500 per tahun. Jadi, periode pengembaliannya ada 2 tahun. $1 juta atau 500.000. Ketika jumlah arus kas dari suatu proyek diasumsikan tetap, rumus yang digunakan untuk menghitung periode pengembaliannya adalah periode pengembalian sama dengan investasi awal atau arus kas tahunan. Tetapi jika jumlah arus kas tidak tetap, maka periode pengembalian dihitung dengan menambahkan arus kas tahunan sampai waktu. Lalu di sini ada tingkat pengembalian akuntansi. Tingkat pengembalian akuntansi merupakan model non-diskonton kedua yang digunakan. Tingkat pengembalian akuntansi mengukur pengembalian atas suatu proyek dalam kerangka laba, bukan dari arus kas proyek. Tingkat pengembalian akuntansi sama dengan laba rata kurang rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Investasi dapat didefinisikan sebagai investasi awal atau investasi rata-rata jika adalah investasi awal. S adalah nilai sisa dengan asumsi investasi dikonsumsi secara merata. Investasi rata-rata dapat didefinisikan sebagai berikut. Selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Sri Suci Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suci Rahayu. Berikut penjelasan dari saya. Penghitungan dan penyesuaian arus kas. Setiap langkah penting dalam analisis investasi modal adalah menentukan pola arus kas setiap proyek. Pada kenyataannya, perhitungan arus kas mungkin merupakan langkah kritis dalam proses investasi modal. Estimasi yang keliru dapat menghasilkan keputusan keliru juga, tanpa memperhatikan pengalaman model keputusan yang pernah digunakan. Ada 2 langkah yang diperlukan untuk menghitung arus kas, yaitu 1. Peramalan pendapatan, beban dan pengeluaran modal. 2. Penyesuaian arus kas kotor dengan inflasi dan pajak. Penyesuaian peramalan untuk inflasi. Dalam suatu lingkungan inflasi, pasar keuangan bereaksi terhadap kenaikan biaya modal untuk mencerminkan inflasi. Jadi, biaya modal terdiri atas 2 unsur, yaitu tingkat real dan unsur inflasi atau investor meminta premi sebagai kompensasi atas hilangnya daya beli mata uang lokal.
konversi arus kotor kas menjadi arus kas setelah pajak. Untuk menganalisis pengaruh pajak, arus kas biasanya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu arus kas keluar awal yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva proyek dan arus kas masuk yang dihasilkan selama umur proyek. Arus kas keluar dan arus kas masuk yang disesuaikan untuk pengaruh pajak disebut arus kas keluar dan arus kas masuk per se. A. Arus kas setelah pajak tahun 0. Arus kas keluar bersih pada tahun 0 adalah selisih antara biaya awal proyek dan setiap arus kas masuk yang secara langsung berhubungan dengannya. Arus kas masuk yang muncul pada waktu akuisisi termasuk penghematan pajak dari penjualan aktiva, kas dari penjualan aktiva dan keuntungan pajak lainnya seperti kredit pajak. Keuntungan penjualan aktiva menghasilkan pajak tambahan sehingga mengurangi hasil kas yang diterima dari penjualan aktiva lama. B. Arus kas setelah pajak. Arus kas setelah pajak tahunan atau C besar F besar merupakan jumlah dari laba proyek setelah pajak atau N besar I besar dan beban non-kas N besar C besar. Menganalisis investasi modal. Investasi modal lingkungan manufaktur yang canggih. Pada lingkungan manufaktur yang canggih, investasi jangka panjang umumnya berkaitan dengan otomatisasi pabrik. Namun sebelum setiap komitmen untuk otomatisasi dibuat, pertama-tama perusahaan sebaiknya menggunakan teknologi yang ada secara efisien. Bagaimana investasi dibedakan? Investasi dalam proses manufaktur yang terotomatisasi adalah jauh lebih kompleks dibandingkan investasi dalam peralatan manufaktur standar di masa lalu. Bagi peralatan standar, biaya langsung akuisisi mencerminkan investasi sebenarnya. Pada manufaktur yang terotomatisasi, biaya langsung mencerminkan sedikitnya 50 atau 60% dari total investasi. Bagaimana estimasi arus kas operasional dibedakan? Estimasi arus kas operasional dari investasi dalam peralatan standar memiliki ciri yang mengandalkan manfaat berwujud yang dapat diidentifikasi secara langsung, seperti penghematan langsung dari tenaga kerja, listrik, dan sisa bahan baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan membahas pertemuan ke-10, yaitu pelaporan segmen dan pusat investasi. Nah, apa sih pusat investasi? Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang bertugas untuk mengatur investasi guna mencapai laba yang seoptimal mungkin. Adapun metode penilaian kerja pusat investasi terdiri dari dua, yaitu penilaian kinerja pusat investasi, metode biaya penuh, dan metode biaya variabel. Metode biaya variabel dan metode biaya penuh merupakan metode perhitungan biaya yang berkaitan dengan cara menentukan biaya produk. Berikut ini ada perbedaan antara penilaian kinerja pusat investasi metode biaya penuh dengan penilaian kinerja pusat investasi metode biaya variabel. Antara lain, untuk biaya penuh itu terlihat dari biaya overhead, biaya tetap dan variabel. Sedangkan di biaya variabel, biaya overheadnya hanya biaya variabel saja dan terlihat dari biaya periode atas biaya penuh itu tidak ada biaya overhead tetap. Sedangkan di biaya variabel untuk biaya periodenya itu ada biaya overhead tetap. Selain pusat investasi, ada juga penilaian kerja. Penilaian kerja merupakan suatu sistem penilaian secara berkala terhadap kinerja pegawai yang mendukung kesuksesan organisasi atau yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Adapun metode penilaian kerja di sini, investasi pusat dengan salah satu menggunakan metode ROI. Nah, di sini ada rumus ROI. Rumusnya ROI sama dengan laba operasi per aktiva
Berikut ini ada contoh kasus Roy. Perusahaan A berinvestasi sebesar 500 juta dalam sebuah usaha peluncuran produk baru. Setelah peluncuran produk itu, perusahaan A menerima jumlah penjualan sebesar 900 buah. Jumlah dari penjualan baru yang mencapai angka 600 juta. Penyelesaiannya yaitu menentukan jumlah laba atas investasi yang sebesar 100 juta dan mengetahui jumlah investasi awal. Setelah itu, menyusun persamaan ROI. Berikut penyelesaiannya. ROI sama dengan laba bersih setelah pajak per total aktiva dikali 100%. Dan hasilnya